Setengah hukama, ahli hikmah, barang siapa mendahulukan pembacaan istighfar daripada penyesalan, adalah dia mempermain-mainkan Allah Azza wa Jalla, sedang ia tiada mengetahui yang demikian. Pernah terdengar seorang Arab Badui, di mana ia bergantung pada tirai Ka'bah, mengucapkan, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya istighfarku serta aku berkekalan berbuat dosa, adalah tercela. Dan aku tinggalkan beristighfar kepadamu, serta aku mengetahui dengan luasnya kemaafanmu, adalah suatu kelemahan. Alangkah sangatnya kesayanganmu kepadaku dengan bermacam nikmat, sedang engkau tidak memerlukan kepada aku. Alangkah banyaknya aku mengerjakan maksiat, yang membawa kepada kemarahanmu, serta aku berhajat benar kepadamu. Wahai kiranya Tuhan, apabila berjanji maka menepati akan janjinya dan apabila menjanjikan siksaan kepada orang yang berbuat maksiat, lalu memberi maaf. Masukkanlah dosaku yang besar ke dalam kemaafanmu yang agung, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih." Berkata Abu Abdullah Al-Warraq, "Jikalau ada dosamu seumpama bilangan titik air dan ombak lautan, niscaya dihapuskan daripadamu, apabila engkau mendoa kepada Tuhanmu dengan doa ini, dengan ikhlas insya Allah Ta'ala. Yaitu, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta ampun pada engkau dari tiap-tiap dosa, yang aku bertaubat kepada engkau daripadanya, kemudian aku kembali padanya. Aku meminta ampun pada engkau dari tiap-tiap apa yang aku berjanji kepada engkau dari diriku dan tidak aku menepatinya kepada engkau. Aku meminta ampun kepada engkau, daripada tiap-tiap perbuatan yang aku bermaksud dengan dia akan wajah engkau, lalu dicampurkan oleh selain engkau. Aku meminta ampun pada engkau daripada tiap-tiap nikmat, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku beroleh bantuan dengan nikmat tadi untuk berbuat kemaksiatan kepada engkau. Aku meminta ampun pada engkau, wahai yang maha tahu yang gaib-gaib dan yang tampak dari segala dosa yang aku kerjakan dalam terang siang dan gelap malam, di hadapan orang banyak atau di tempat sunyi, dalam tempat rahasia dan tempat terang, wahai yang maha penyantun." Dikatakan, bahwa istighfar tadi adalah istighfar Nabi Adam dan ada yang mengatakan, istighfar Nabi Khidir. Bab ketiga, tentang doa-doa yang masyhur dan yang berdasarkan kepada sebab-sebab dan kepada yang mempunyai sebab-sebab itu, yang termasuk disunatkan untuk didoakan oleh seseorang, pagi dan sore dan di belakang tiap-tiap salat. Di antaranya, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah 2 rakaat salat fajar. Berkata Ibnu Abbas, "Diutus aku oleh Al-Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka datanglah aku kepadanya pada sore hari, di mana Rasulullah waktu itu, di rumah Maimunah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun mengerjakan salat malam. Lalu tatkala beliau telah mengerjakan 2 rakaat salat fajar sebelum salat subuh, lalu mendoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon pada engkau rahmat dari sisi engkau, yang engkau beri petunjuk dengan dia akan hatiku. Engkau kumpulkan dengan dia akan yang bercerai-berai bagiku. Engkau himpunkan dengan dia yang berpisah-pisah padaku. Engkau tolak dengan dia segala fitnah daripadaku. Engkau perbaiki dengan dia akan agamaku. Engkau pelihara dengan dia yang jauh daripadaku. Engkau tinggikan dengan dia akan zahiriyahku. Engkau sucikan dengan dia akan amalanku. Engkau putihkan dengan dia wajahku. Engkau ilhamkan dengan dia petunjuk kepadaku dan engkau peliharakan aku dengan dia daripada tiap-tiap kejahatan. Wahai Allah Tuhanku, anugerahilah aku keimanan yang benar, keyakinan yang tak ada kemudiannya kekufuran dan rahmat yang akan aku peroleh dengan dia, kemuliaan kehormatan engkau di dunia dan di akhirat. Wahai Allah Tuhanku, aku bermohon padamu kemenangan ketika persidangan di hari mahsyar, aku bermohon tempat orang-orang syahid, kehidupan orang-orang yang berbahagia, pertolongan terhadap musuh dan menemani nabi-nabi. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku tempatkan padamu akan hajatku,
meskipun lemah pendapatku, sedikit dayaku, pendek amalanku dan aku berhajat kepada rahmat-Mu. Maka aku bermohon kepada Engkau, wahai yang mencukupkan segala urusan, wahai yang menyembuhkan segala dada, sebagaimana Engkau lepaskan di antara laut-laut, maka lepaskanlah aku dari azab neraka, dari panggilan kebinasaan dan dari fitnah kubur. Wahai Allah Tuhanku, apa yang singkat daripadanya pendapatku, yang lemah daripadanya amalanku dan tidak sampai niatku dan cita-citaku, dari kebajikan yang Engkau janjikan kepada seseorang dari hamba-Mu atau kebajikan yang Engkau berikan kepada seseorang daripada makhluk-Mu, maka sesungguhnya aku ingin kepada Engkau padanya dan aku memintanya pada Engkau wahai Tuhan semesta sekalian alam. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah kami menunjukkan dan mendapat petunjuk, tidak sesat dan tidak menyesatkan, karena perang bagi musuh-musuh-Mu, perbaikan bagi aulia-Mu. Kami mencintai dengan kecintaan-Mu, akan orang yang mentaati-Mu dari makhluk-Mu dan kami memusuhi-Mu dengan kemusuhan-Mu, akan orang yang menyalahi-Mu dari makhluk-Mu. Wahai Allah Tuhanku, inilah doa dan kabulkanlah kiranya dan inilah kesungguhan dan kepada Engkaulah aku menyerahkan diri. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Tiada daya dan tiada upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, mempunyai tali yang kokoh dan amar yang betul. Aku bermohon padamu akan keamanan pada hari yang dijanjikan azab bagi orang yang berbuat dosa. Aku bermohon akan sorga pada hari kekekalan, bersama orang-orang yang didekatkan dengan Allah, lagi menyaksikan, yang ruku, lagi sujud, yang menepati segala janji. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Penyayang dan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Maha Suci Tuhan yang memakai keagungan dan berfirman dengan keagungan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kasih sayang dengan kebesaran dan bermaha pemurah dengan kebesaran. Maha Suci Tuhan yang tidak sewajarnya bertasbih, mengaku kesucian selain kepadanya. Maha Suci Tuhan yang mempunyai keutamaan dan kenikmatan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang menghinggakan segala sesuatu dengan ilmunya. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah bagiku nur dalam hatiku, nur dalam kuburku, nur pada pendengaranku, nur pada penglihatanku, nur pada rambutku, nur pada kulitku, nur pada dagingku, nur pada darahku, nur pada tulang-tulangku, nur di hadapanku, nur di belakangku, nur di kananku, nur di kiriku, nur di atasku dan nur di bawahku. Wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku nur, berikanlah kepadaku nur dan jadikanlah nur untukku. Doa, Aisyah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, haruslah engkau dengan segala yang mengumpulkan, lagi menyempurnakan. Maka berdoalah, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta padamu kebajikan semuanya, yang segera dan yang lambat, yang aku ketahui daripadanya dan yang tiada aku ketahui. Aku berlindung dengan Engkau, dari kejahatan seluruhnya, yang segera dan yang lambat, apa yang aku ketahui daripadanya dan apa yang tidak aku ketahui. Aku meminta padamu sorga dan yang mendekatkan kepadanya, daripada perkataan dan perbuatan. Aku berlindung dengan Engkau, dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, daripada perkataan dan perbuatan. Aku meminta pada Engkau kebajikan, apa yang dimintakan pada Engkau oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berlindung dengan Engkau, daripada apa yang berlindung daripadanya hamba-Mu dan Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku meminta pada Engkau akan apa yang telah Engkau tetapkan bagiku dari sesuatu, supaya kiranya Engkau jadikan akibatnya baik bagiku dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Doa Fatimah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Fatimah, apakah yang menghalangi engkau untuk mendengar apa yang akan aku wasiatkan kepada engkau?
supaya engkau bacakan, yaitu, wahai yang hidup. Wahai yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Janganlah kiranya, engkau serahkan aku kepada diriku sekejap mata pun. Perbaikilah keadaanku semuanya. Doa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar supaya dibacakannya, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku meminta padamu dengan Muhammad Nabimu, Ibrahim kekasihmu, Musa lepasanmu, Isa kalimah dan rohmu dan dengan Taurat Musa, Injil Isa, Zabur Daud dan Al-Quran Muhammad rahmat dan keselamatan dari Allah kepada mereka itu semuanya dan dengan tiap-tiap wahyu yang engkau wahyukan atau ketetapan yang engkau tetapkan atau orang peminta yang engkau berikan atau orang kaya yang engkau miskinkan atau orang miskin yang engkau kayakan atau orang sesat yang engkau beri petunjuk. Dan aku meminta padamu dengan namamu yang engkau turunkan kepada Musa dan aku meminta padamu dengan namamu yang engkau tebarkan dengan dia, segala rezeki hamba-hambamu dan aku meminta padamu dengan namamu yang engkau letakkan di atas bumi, maka tetaplah bumi itu. Dan aku meminta padamu dengan namamu yang engkau letakkan di atas segala langit, maka langit itu berdiri sendiri dan aku meminta padamu dengan namamu yang engkau letakkan di atas bukit-bukit, lalu bukit-bukit itu menjadi tetap kuat. Aku meminta padamu dengan namamu, yang berdiri sendiri, arasimu dengan dia dan aku meminta padamu dengan namamu yang maha suci, yang esa, tempat meminta, yang ganjil tidak genap, yang diturunkan dalam kitabmu, dari pihakmu, dari nur yang menerangkan. Aku meminta padamu dengan namamu yang engkau letakkan pada siang, lalu menjadi teranglah siang dan pada malam, lalu menjadi gelaplah malam dan dengan kebesaran dan keagungan engkau dan dengan nur wajah engkau yang mulia, bahwa berikanlah kepadaku Al-Quran dan mengetahui isinya. Campurkanlah Al-Quran dengan dagingku, darahku, pendengaranku dan penglihatanku. Dan pakaikanlah dengan Al-Quran akan tubuhku dengan daya dan upayamu. Sesungguhnya, tiada daya dan upaya selain dengan engkau, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Doa Buraidah Al-Aslami. Diriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Buraidah, apakah tidak aku ajarkan kamu kalimat-kalimat, di mana orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebajikan kepadanya, niscaya diajarkan oleh Allah kepadanya kalimat-kalimat itu. Kemudian dia tidak akan melupakan orang itu, akan kalimat-kalimat tersebut, untuk selama-lamanya. Berkata Buraidah, lalu aku menjawab, ya, benar wahai Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah. Wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah kelemahanku pada kerelaanmu. Bawalah tujuanku kepada jalan kebajikan. Jadikanlah agama Islam kesudahan kerelaanku. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku hina, maka muliakanlah aku. Sesungguhnya aku miskin, maka kayakanlah aku, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Doa Qubaisah bin Al-Muharrik. Tatkala Qubaisah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarilah aku beberapa kalimat, kiranya diberi manfaat oleh Allah Azza wa Jalla kepadaku dengan kalimat-kalimat itu. Sesungguhnya usiaku telah lanjut dan aku telah lemah dari banyak hal yang selalu aku kerjakan. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun untuk duniamu, maka apabila kamu telah mengerjakan salat pagi, bacakanlah 3 kali, Maha Suci Allah dan dengan pujiannya. Maha Suci Allah yang agung. Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Karena apabila engkau baca kalimat-kalimat tersebut, niscaya terpeliharalah engkau dari kerusuhan dan lumpuh. Adapun untuk akhiratmu, maka bacakanlah, wahai Allah Tuhanku. Tunjukilah aku dari pihakmu, limpahkanlah kepadaku kurniamu,
tebarkanlah kepadaku rahmat-Mu dan turunkanlah kepadaku berkat-Mu. Kemudian, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya, apabila dilaksanakan segala kalimat itu oleh seorang hamba dan tidak pernah ditinggalkannya, maka pada hari kiamat dibukakan untuknya 4 pintu sorga, dimasukinya dari mana dikehendakinya. Doa Abi Darda. Dikatakan kepada Abi Darda, telah terbakar rumahmu dan api telah jatuh ke tempat rumah. Maka sahut Abi Darda, Allah tidak akan berbuat demikian. Kemudian, dikatakan lagi kepadanya, sampai 3 kali. Dan Abi Darda selalu menjawab, Allah tiada akan berbuat demikian. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang datang dengan cepat, seraya berkata, wahai Abi Darda, sesungguhnya api itu ketika mendekati rumahmu, lalu padamlah ia. Menjawab Abi Darda, aku sudah tahu yang demikian itu. Lalu ia ditanyakan, tiada kami ketahui, yang mana di antara kedua perkataanmu itu, yang lebih menakjubkan. Maka berkata Abi Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca kalimat-kalimat ini pada malam atau siang hari, niscaya tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan melarat kepadanya. Dan aku telah membaca kalimat-kalimat itu, yaitu, wahai Allah Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau, kepada Engkau, aku menyerahkan diri, Engkau yang mempunyai arasy yang agung. Tiada daya dan upaya, selain dengan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Apa yang dikehendaki Allah, adalah ada dan apa yang tidak dikehendakinya, maka tidak ada adalah Ia. Aku mengetahui, bahwa Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan sesungguhnya Allah meliputi ilmunya dengan segala sesuatu dan dapat menghinggakan bilangan tiap-tiap sesuatu. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan tiap-tiap yang melata, di mana Engkau yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku itu di atas jalan yang lurus. Doa Nabi Ibrahim yang dikasihi Al-Khalil. Adalah Nabi Ibrahim apabila pagi hari, membaca yang artinya, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya ini adalah kejadian baru, maka bukakanlah kepadaku dengan mentaatimu dan sudahilah ia bagiku dengan keampunan dan kerelaanmu. Berikanlah rezeki akan aku padanya kebaikan, yang engkau terimakan daripadaku. Sucikanlah dan lipat gandakanlah kebaikan itu bagiku. Dan apa yang aku kerjakan padanya dari kejahatan, ampunilah kiranya bagiku. Sesungguhnya engkau maha pengampun, lagi maha pengasih, penyayang, lagi mulia. Bersabda Nabi Ibrahim, barang siapa mendoa dengan doa ini, apabila pagi hari, maka sesungguhnya ia telah melaksanakan kesyukuran harinya itu. Doa Isa yang terdekat kepada Allah. Adalah Isa mendoa, yang artinya, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya adalah aku, tiada sanggup menolak apa yang aku tiada sukai dan tiada aku miliki kemanfaatan apa yang aku harapkan. Dan jadilah urusan itu di tangan yang lain dari aku dan jadilah aku tergadai dengan perbuatanku. Maka tiadalah orang yang miskin, yang lebih miskin dari aku. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau jadikan musuhku mencaci aku dan janganlah engkau jadikan temanku berbuat jahat kepadaku. Dan janganlah engkau jadikan bahaya bagiku pada agamaku dan janganlah engkau jadikan dunia cita-citaku yang terbesar. Dan janganlah engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang tiada berbelas kasihan kepadaku, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri. Doa Nabi Khidir. Diceritakan orang, bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas apabila keduanya bertemu pada tiap-tiap musim, lalu keduanya tidak berpisah selain dengan kalimat-kalimat ini, yang artinya, dengan nama Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Tiada upaya, selain dengan Allah, apa yang dikehendaki Allah, tiap-tiap nikmat dari Allah, apa yang dikehendaki Allah,
kebajikan seluruhnya di tangan Allah, apa yang dikehendaki Allah, tiada yang menyingkirkan kejahatan, melainkan Allah. Barang siapa membaca kalimat-kalimat ini 3 kali apabila pagi-pagi hari, niscaya terpeliharalah ia dari kebakaran, kekaraman dan kecurian, insya Allahu Ta'ala. Doa Ma'ruf Al-Karki. Berkata Muhammad bin Hasan, berkata kepadaku Ma'ruf Al-Karhi, apakah tidak aku ajarkan kamu 10 kalimat, 5 untuk dunia dan 5 untuk akhirat? Barang siapa mendoa pada Allah Azza wa Jalla dengan kalimat-kalimat itu, niscaya ia memperoleh rahmat Allah Ta'ala padanya. Lalu aku minta, tulislah kalimat-kalimat itu untukku. Maka beliau menjawab, tidak. Tetapi aku ulang-ulangi dia kepadamu, sebagaimana diulang-ulanginya kepadaku oleh Bakar bin Hunaisiyah itu, mencukupilah Allah bagi agamaku, mencukupilah Allah bagi duniaku, mencukupilah Allah yang Maha Pemurah, bagi apa yang penting bagiku, mencukupilah Allah yang Maha Penyantun, lagi yang Maha Kuat, terhadap orang yang berbuat aniaya ke atas diriku, mencukupilah Allah yang Maha Keras terhadap orang yang menipu aku dengan kejahatan, mencukupilah Allah yang Maha Pengasih ketika kematian, mencukupilah Allah yang Maha Penyayang ketika pertanyaan di dalam kubur. Mencukupilah Allah yang Maha Pemurah ketika dihisap amalan, mencukupilah Allah yang Maha Lemah Lembut, ketika timbangan amalan, mencukupilah Allah yang Maha Kuasa ketika dititian, mencukupilah Allah yang tiada disembah selain Dia, kepadanya aku bertawakal dan Dia yang mempunyai arasy yang agung. Diriwayatkan dari Abi Darda, yang mengatakan, barang siapa membaca pada tiap-tiap hari 7 kali, maka kalau mereka itu berpaling, maka katakanlah, mencukupilah bagiku Allah, tiada yang disembah selain Allah. Kepada Allah aku bertawakal dan Allah lah yang mempunyai surga yang agung. S9 At-Taubah ayat 129, niscaya dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla akan apa yang penting baginya dari urusan akhiratnya, benar ia atau dusta. Doa Atbah Al-Gholam. Ada orang bermimpi berjumpa dengan Atbah setelah ia meninggal dunia, di mana Atbah mengatakan, aku masuk sorga dengan kalimat-kalimat ini, yang artinya, wahai Allah Tuhanku. Wahai yang menunjukkan orang-orang yang menyesatkan. Wahai yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Wahai yang memaafkan terperosoknya orang-orang terperosok. Kasihanilah hambamu yang menghadapi bahaya besar dan orang-orang muslimin seluruhnya. Jadikanlah kami bersama orang-orang pilihan dan orang-orang yang memperoleh rezeki, yang telah Engkau anugerahi kenikmatan kepada mereka, dari nabi-nabi, orang-orang sidik, orang-orang syahid dan orang-orang solih. Amin. Terimalah, wahai Allah, wahai Tuhan semesta sekalian alam. Doa Nabi Adam. Berkata, Aisyah, tatkala dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima taubat Adam maka Adam melakukan tawaf di Al-Bait 7 kali. Yaitu, ketika itu tidaklah merupakan bangunan ketuhanan yang merah. Kemudian Adam bangun, lalu melakukan salat 2 rakaat. Kemudian mendoa Adam yang artinya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui akan rahasiaku dan yang terang-terangan daripadaku, maka terimalah halanganku dan Engkau mengetahui akan hajatku. Maka anugerahilah kepadaku akan permintaanku. Dan Engkau mengetahui apa yang dalam diriku, maka ampunilah segala dosaku. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya, aku meminta padamu, akan keimanan yang langsung ke dalam hatiku dan keyakinan yang benar. Sehingga aku mengetahui bahwa tiada akan menimpa kepadaku, selain apa yang telah Engkau tuliskan ke atasku. Dan aku meminta kerelaan dengan apa yang telah Engkau bagikan untukku, wahai yang Maha Agung dan Mulia. Maka diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Adam, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosamu. Dan tidak datang seorang pun dari keturunanmu, lalu berdoa kepadaku, dengan doa,
yang telah engkau mendoa kepadaku, melainkan aku ampunkan dosanya. Aku hilangkan kesusahan dan kedukaannya. Aku cabutkan kemiskinan dari hadapannya. Aku perdagangkan baginya dari belakang tiap-tiap pedagang dan datanglah kepada dunia, di mana dunia itu rindu kepadanya, walaupun ia tiada berkehendak kepada dunia itu. Doa Ali bin Abi Thalib. Doa tersebut diriwayatkan oleh Ali daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengagungkan dirinya tiap-tiap hari, seraya berfirman, sesungguhnya aku itu Allah Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang hidup, yang berdiri sendiri. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang maha tinggi, yang maha agung. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku. Aku tiada beranak dan tiada diperanakan. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang maha pemaaf, lagi maha pengampun. Sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah selain aku, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan kepada aku ia kembali, yang mulia, yang bijaksana, yang pengasih, yang penyayang, yang memiliki hari akhirat, yang menjadikan kebajikan dan kejahatan, yang menjadikan sorga dan neraka, yang esa, satu, tunggal, tempat meminta, tidak berteman hidup dan tidak mempunyai anak, yang tunggal, yang ganjil tidak genap mengetahui yang gaib dan yang tampak, Raja, Maha Suci, Pembawa keselamatan, Pemelihara keamanan, Penjaga segala sesuatu, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Besar, Pencipta, yang mengadakan, pembentuk rupa, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Kuasa, Maha Gagah, Penyantun, Maha Mulia yang mempunyai pujian dan kebesaran, yang Maha Tahu rahasia dan yang tersembunyi, yang berkuasa, yang memberi rezeki di atas makhluk dan kejadian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebelum tiap-tiap kalimat, akan kata-kata ini, sesungguhnya aku itu Allah, tiada yang disembah, selain aku ini anallah, la ilaha illa ana, sebagaimana yang telah kami bentangkan pada pertama di atas. Maka orang yang mendoa dengan nama-nama tersebut, maka hendaklah mengucapkan, sesungguhnya engkau itu Allah, tiada yang disembah, selain engkau, begitulah dan begitulah seterusnya. Orang yang mendoa dengan nama-nama itu, nama-nama Allah yang tersebut di atas niscaya ia dituliskan sebahagian dari orang-orang yang sujud, yang khusyuk, yang mendampingi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain rahmat Allah kepada mereka dalam negeri kebesaran. Dan bagi orang yang mendoa itu, pahala orang-orang yang beribadah di segala langit dan bumi. Diberi rahmat oleh Allah kiranya kepada Muhammad dan kepada tiap-tiap hamba yang pilihan. Bacalah pakai sesungguhnya sebab jika Anda baca akulah Allah dan mengamalkan doa-doa di atas yang saya takutkan Anda bisa menjadi gila. Doa Ibnul Muktamir, yaitu Sulaiman at-Taimi dan segala tasbihnya. Diriwayatkan, bahwa Yunus bin Ubaid, bermimpi menjumpai seorang di antara orang-orang yang tewas sebagai orang syahid di negeri Rum. Lalu Yunus bertanya kepada orang syahid itu, apakah perbuatan yang lebih utama, yang engkau lihat di situ? Menjawab orang syahid tersebut, aku melihat tasbih-tasbih Ibnul Mutamir kepada Allah, Azza wa Jalla di suatu tempat, yaitu, kalimat-kalimat, yang artinya, Maha Suci Allah, segala pujian bagi Allah dan tiada yang disembah, selain Allah. Dan Allah itu Maha Besar, tiada daya dan upaya, selain dengan Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Agung, bilangan apa yang Ia jadikan dan bilangan apa di mana Dia yang Maha Pencipta, timbangan apa yang Ia jadikan dan timbangan apa di mana Dia yang Maha Pencipta, memenuhi apa yang Ia jadikan dan memenuhi apa di mana Dia Halik yang Maha Pencipta, dan memenuhi segala langit dan buminya.
Dan seperti itu dan berlipat ganda dari itu, bilangan makhluknya, timbangan arasinya, kesudahan rahmatnya, tinta kalimat-kalimatnya, jumlah kerelaannya, sehingga ia rela dan apabila ia rela, bilangan apa yang disebutkan, dibacakan zikir akan dia oleh makhluknya pada segala apa yang telah lalu, bilangan apa, di mana makhluk itu menyebutkannya pada apa yang masih tinggal, pada tiap-tiap tahun, bulan, minggu, siang, malam dan jam dari jam-jam masa tersebut, penciuman, pernafasan dari nafas-nafas dan abad dari abad-abad. Dari abad ke abad-abad dunia dan abad akhirat dan lebih banyak dari itu, yang tidak putus permulaannya dan tidak habis kesudahannya. Doa Ibrahim bin Adam. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Bashar pembantu Ibrahim bin Adam, bahwa Ibrahim bin Adam membaca doa yang di bawah ini, pada tiap-tiap hari Jumat, apabila pagi dan sore hari, yaitu, yang artinya, selamat datang dengan hari yang bertambah-tambah kenikmatan, pagi yang baru, yang menulis dan yang syahid. Hari kita ini adalah hari raya. Tuliskanlah bagi kami pada hari ini apa yang kami ucapkan. Dengan nama Allah, yang terpuji, yang mulia, yang tinggi, yang pengasih, yang berbuat pada makhluknya apa yang dikehendakinya. Adalah aku beriman dengan Allah, membenarkan dengan menjumpainya, mengakui dengan keterangannya, meminta ampun dari dosaku, tunduk kepada ketuhanan Allah, menantang selain Allah tentang Tuhan-Tuhan itu, memerlukan kepada Allah, menyerah diri kepada Allah dan kembali kepada Allah. Aku mengakui akan Allah, mengakui akan malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, rasul-rasulnya, pembawa-pembawa arasinya, siapa yang menjadikannya dan siapa Khalik, yang Maha Pencipta ialah Allah, yang tiada disembah, selain Dia, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan bahwa Muhammad hambanya dan Rasulnya diberi rahmat dan sejahtera kiranya oleh Allah kepadanya. Bahwa sorga itu benar, neraka itu benar. Kolam haudel Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar, syafaat itu benar. Munkar dan nakir itu benar, janjimu dengan nikmat kepada yang berbuat taat waat itu benar dan janjimu dengan siksa kepada yang berbuat dosa wa'id itu benar, bertemu dengan engkau itu benar, hari kiamat itu akan datang, tak ragu padanya. Bahwa Allah membangkitkan orang di dalam kubur. Atas itulah aku hidup, atasnya aku mati dan atasnya aku dibangkitkan, insya Allah. Wahai Allah Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Engkau jadikan aku dan aku hamba-Mu. Aku adalah menurut janjimu dan perjanjianmu, menurut kesanggupanku. Aku berlindung dengan Engkau, wahai Allah Tuhanku, dari kejahatan sesuatu yang aku perbuat dan dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan. Wahai Allah Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah segala dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa, selain Engkau. Tunjukilah aku kepada budi pekerti yang sebaik-baiknya. Karena tiada yang menunjukkan kepada budi pekerti yang sebaik-baiknya itu, selain Engkau. Singkirkanlah daripadaku budi pekerti yang jahat, karena tiada yang menyingkirkan daripada budi pekerti yang jahat itu, selain Engkau jua. Aku sambut panggilanmu dan kebahagiaan daripadamu. Dan kebajikan seluruhnya adalah di tanganmu. Aku adalah untukmu dan kepadamu. Aku bermohon keampunan dan aku bertaubat kepada Engkau. Aku beriman, wahai Allah Tuhanku, dengan apa yang Engkau utuskan dari Rasul. Aku beriman, wahai Allah Tuhanku, dengan apa yang Engkau turunkan dari kitab. Dan rahmat Allah kepada Muhammad dan kepada kaum keluarganya dan kesejahteraan yang banyak penutup perkataanku dan kuncinya. Dan rahmat serta kesejahteraan itu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah semuanya, amin. Terimalah wahai Tuhan semesta alam. Wahai Allah Tuhanku, bawalah kami ke kolam Muhammad haudel Nabi, berilah kami minuman dengan gelasnya,
minuman yang menghilangkan haus, memuaskan dan menyenangkan, yang tiada akan haus kami sesudah itu untuk selama-lamanya. Kumpulkanlah kami dalam rombongannya dan kami tiada menderita kerugian, tiada melanggar janji, tiada keragu-raguan, tiada difitnahi, tiada kami dimarahi dan tiada kami sesat. Wahai Allah Tuhanku, peliharakanlah kami dari segala macam fitnah dunia dan berilah kami taufik kepada yang Engkau sukai dan relai. Perbaikilah keadaanku seluruhnya dan tetapkanlah aku dengan kata ketetapan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Janganlah Engkau sesatkan aku, walaupun aku ada berbuat kezaliman. Maha suci Engkau wahai yang maha tinggi, wahai yang maha agung, wahai yang pencipta, wahai yang penyayang, wahai yang maha mulia, wahai yang maha perkasa. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala langit dengan segala sudutnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala lautan dengan ombak-ombaknya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala gunung dengan warna kehijauannya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala ikan dengan berbagai macam bahasanya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala bintang di langit dengan garis-garis perjalanannya, burujnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya segala kayu-kayuan dengan pokok dan buahnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa yang di dalamnya dan yang di atasnya. Maha sucilah Allah yang mengucapkan tasbih kepadanya tiap-tiap sesuatu dari segala makhluknya. Maha suci Engkau. Maha tinggi Engkau. Maha suci Engkau. Maha suci Engkau, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri, wahai yang maha tahu, wahai yang maha penyantun. Maha suci Engkau, tiada yang disembah selain Engkau, Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi Engkau. Engkau yang menghidupkan dan yang mematikan. Engkaulah yang hidup, yang tiada mati. Di tangan Engkaulah kebajikan dan Engkau maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bab keempat. Mengenai doa-doa yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari para sahabatnya, yang sanad-sanadnya dibuang tidak disebutkan, yang dipilih dari kumpulan yang dikumpulkan oleh Abu Talib Al-Maki, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Munzir dirahmati Allah kiranya mereka sekalian. Disunatkan bagi orang yang menghendaki jalan akhirat, apabila pagi-pagi hari, supaya wirid yang paling dikasihinya itu doa, sebagaimana akan diterangkan nanti pada kitab wirid. Kalau benarlah Anda termasuk orang yang bermaksud kepada usaha akhirat, yang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai doa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bacalah pada pembukaan doa Anda, di belakang salat-salat Anda. Yaitu, Maha suci Tuhanku yang tinggi, Maha tinggi, Maha pemberi, tiada yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya pujian dan Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan katakanlah, aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabiku, 3 kali. Dan bacalah, yang artinya, wahai Allah Tuhanku, yang menjadikan langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu dan yang memilikinya. Aku mengaku, bahwa tiada yang disembah, selain Engkau. Aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan diriku sendiri dan dari kejahatan setan dan teman sekutunya. Bacalah, wahai Allah Tuhanku. Sungguh aku bermohon padamu kemaafan dan kebaikan, pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Wahai Allah Tuhanku, tutuplah auratku, yang membawa malu kepadaku, amankanlah aku dari kegundahan, kurangkanlah aku dari ketelanjuran, peliharalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku dan dari atasku.
Aku berlindung dengan Engkau bahwa aku didatangi bahaya dari bawahku. Wahai Allah Tuhanku, janganlah Engkau tujukan